Bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu buatan Muhammad? Bagaimana Muhammad tahu tentang kisah Nabi yang 576 tahun, bahkan merangkainya secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional, dan tidak pernah mampu dikotori oleh otak dan tangan manusia? Kasihan kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau jadi jenderal, kau jadi menteri, kau jadi presiden karena Islam. Nggak, gampang sekali saya ini kalau mau mati, gampang sekali, kan cuma sendiri. Mau di penjara juga gampang, tapi tunggu dulu, kita negara hukum, kita bertarung dulu di depan pengadilan. Semua hukum yang saya sampaikan adalah hukum vertikal, tidak ada kaitan dengan hukum horizontal. Pidana itu, hukum itu logika, logika itu adalah hukum. Kehabisan logika, hakim menggunakan asumsi. Makanya saya minta nanti kalau periksa saya hakimnya Kristen supaya hari itu juga saya Islamkan. Gitu maksudnya. Percuma watak saya dari kecil begitu suka olok-olok orang. Allahumma arhamna bil Quran. Bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu buatan Muhammad? Bagaimana Muhammad tahu tentang kisah Nabi yang 576 tahun, bahkan merangkainya secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional, dan tidak pernah mampu dikotori oleh otak dan tangan manusia? Bahkan bukan cuma itu, saya sudah 13 tahun beragama Islam, menghubungkan, merelevansikan antara konteks kebenaran ayat suci Al-Quran dengan pandangan ilmu pengetahuan para ahli, para saintis. Banyak sekali ayatnya, termasuk buku yang dikarang oleh Dr. Maurice Buckley yang dalam bahasa Prancis berjudul La Coran, La Bible, Atlas Sains Modern. Bible dan Quran, Al-Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Cuma satu kata di dalam Al-Quran, apa itu? Nutfah. Nutfah itu adalah setetes mani, air yang hina, mengandung berjuta-juta sel telur, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Maurice Buckley ini adalah ahli kandungan. Beliau terus berpikir, dari mana ini sumbernya? Dari mana kalau ini buatan Muhammad? Kapan Muhammad belajar kuliah ilmu kedokteran jurusan spesialisasi kandungan? Nah, kalau jadi debat kemarin dengan seluruh pendeta di Indonesia, saya meminta, coba dong satu pandangan sains, saya tadi kaji secara saintifik, satu saja. Bible memandang ilmu pengetahuan modern, satu ayat saja. Kalau ada saya kembali lagi ke Kristen. Ini dari kami ini. Kalau ada satu ayat saja bicara tentang ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya akan masuk Kristen lagi, murtad lagi, kembali lagi Kristen kalau ada. Sementara saya ini sudah banyak, sudah ratusan. Bahkan ketika musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika Lawrence Edward Joseph ingin mencari tahu tentang Hajar Aswad, batu hitam. Tidak diberikan izin oleh King Abdullah. Piu kafirun tidak boleh masuk ke dalam, hanya boleh dari udara. Digunakan teleskop untuk melihat apa di Hajar Aswad. Ternyata beliau berkomentar, menyusun pernyataan secara sistematis, diungkapkan pada New York Times, koran terkenal di Amerika. Apa kata beliau? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitu ditelusuri dengan teleskop, diamati, menganggap observasi, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Adakah kira-kira Bible Kristen bisa memberikan sumbangsi soal itu? Kita umroh, dia juga ikut pergi ke apa? Ke Yerusalem. Sampai di sana, ya Nasrani jasa. Kata Yahudi, Nasrani najis. Dia mau baptis di Sungai Yordan. Dia turun ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu melumut. Yahudi bilang itu goblok semua sana, saling baptis ya. Yahudi tidak dibaptis. Anak umur 8 hari Yahudi disunat. Bahkan agama Yahudi
sampai hari ini masih memegang prinsip rajam, 3 hukum rajam di Israel. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina, perempuan hamil tanpa suami rajam dengan batu. Makanya Maryam mau dirajam dengan batu waktu itu. Begitu mau rajam, anak ini bicara dari ayunan, qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Kaget Yahudi. Masya Allah, anak baru lahir, baru 1 menit potong pusar sudah bisa bicara. Yahudi buka kitabnya, Masya Allah, ternyata yang disampaikan ini adalah firman. Ini Yahudi dasar kepala batu, belum percaya. Sudah kita pulang dulu. Ada 3 kelompok, 4 kelompok: Yahudi, Saduki, Farisi, dengan 1 pelihat bintang, Majusi. Orang Kristen bilang orang-orang Majus, orang Islam bilang kaum Majusi, penyembah matahari, politeisme. Pulang mereka, dasar kepala batu. Bukan langsung pulang, sini di warung kopi dulu. Apa di Saudi dengan Saduki kelompok radikal yang tidak suka dengan Nabi. Bahkan mereka bantai di tembok ratapan itu 378 Nabi di situ. Nabi yang telah dibantai Yeremia. Makanya tembok ratapan itu namanya nunduk Yeremia, ratapan tangisan dari Nabi Yeremia. Di situ dia bantai. Lolos hanya 2 nabi dari tangan berdarah Yahudi. Siapa? Al-Masih dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. 8 tahun usia Rasulullah, dikatakan oleh Bukhairah, Abu Talib cepat bawa anak ini, karena sampai dilihat oleh Yahudi dia akan dibantai, dia akan dibunuh. Disembunyikan Muhammad ini lama, gak ada orangnya. Jadi Yahudi pulang. Sokong dia singgah di warung kopi. Nah ini susahnya ini keturunan Yahudi ini, ceramah sudah hampir 2 jam tidak ada kopi. Nah memang harus begitu, harus disinggung. Ini kan detektor ini untuk menjaga dan untuk memonitor keikhlasan panitia. Dari kopi inilah detektor ini. Bismillah. Anda oh bagus ini panitia. Sound system begini jangan harap saya berhenti. Apalagi ini jadwal terakhir saya langsung pulang. Oh iya, jangan kau ingat ini, yang buka kau di sini. Mundur. Udahlah, memang itu sudah dipakai di sana, gas full, jangan setengah. Begitu pulang, masuk kopi, ritual terakhir apa itu? Khitanan. Kalau Maryam khitan anak ini berarti dia golongan dari budaya Yudaisme, agama kita. Tunggu sampai 8 hari. Begitu 8 hari sampai, mulai dia WA. Yahudi WA, Assalamualaikum Ki. Salam di. Ini sudah 8 hari, yuk kita pergi ke Maryam. Sebentar saya pesan Grab dulu. Datanglah Grab. Datang Grab, naik. Ayo kita berangkat menuju ke rumah Maryam. Sampai di rumah Maryam, kaget dia. Dari halaman sampai ke dalam rumah Maryam terdengar pukulan, rebana, gambus dan kecapi dipetik. Masya Allah, penari latar, doa kumandangkan, rabi-rabi Yahudi. Rabi bukan Rabbi, rohnya tidak tebal. Kalau Rabbi itu berarti pendeta Yahudi. Masya Allah, imamnya sudah baca. Orang baca ayat, dia datang lagi, kitab mana kau baca itu? Dia tanya sama imam. Ya tamu kata imam. Ini Al-Quran belum tersusun ya, karena Muhammad masih jauh belakang. Kitab apa yang kau baca? Rangkuman daripada kitab Nabi, syair Nabi, kitab Rasul, dan kitab terakhir Musa di Bukit Tursina. Apa namanya? Tenang, Torah Nabiin Ketubin. Dibaca kitab, bukan jadi satu. Nabiin Ketubin campurkan jadi satu. Sekarang yang dipegang Yahudi adalah Talmud. Yang perjanjian lama Kristen pakai itu adalah adopsi dari kitab orang Israel. Itu bukan kitab Kristen. Kristen nggak pakai itu karena ada sunat di dalam. Kalau dia ikuti itu berarti dia harus disunat. Dia nggak ikuti. Sudah 8 hari sampai. Maryam, ini acara apa? Inilah hari ini anak kami akan dibaptis, Pak. Kok Bapak datang lagi? Iya dong. Kamu ini kan adalah bagian dari kita. Masyarakat resah dengan kehadiranmu. Kau hamil tanpa suami. Inilah anak saya, Pak. Sekarang akan disunat.
begitu disunat terungkaplah ayat tadi dari mulut Nabi Isa alaihissalam. As-Saff 61 ayat yang ke-6, surat 61. Sudah datang Al-Quran. Al-Quran sudah datang. Buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. Itulah Injil. Itulah Injil. Termasuk surat Maryam, itulah Injil. Kok bapak ibu selama ini? Tadi Isa bilang, "Ausoni bi sholati wa zakati." Madum tu ayat. Kemana aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, wa zakati, dan membayar zakat. Madum tu ayat. Sepanjang usia hidupku. Umur berapa Isa diangkat? Umur 35 tahun. Waktu Isa bilang dia sholat, dia bayar zakat. Pertanyaannya kepada ibu bapak, dia orang Islam atau Kristen? Islam. Dia orang kafir atau mukmin? Kenapa selama ini ibu bapak menganggap Kristen itu Isa? Ini saya maksudkan, pondasi Islam kita dari awal memang sudah salah. Sekali berjakir naik saja berdebat, ambil ayat. Itu bukan debat orang ilmiah, bukan debat orang kaliber, debat awam. Mencomot ayat Bible dibandingkan dengan Quran. Saya Islamkan orang sudah ribuan, nggak pernah saya pakai Al-Quran, karena Al-Quran bukan kita pembanding. Omong kosong itu. Al-Quran itu bukan kita pembanding. Al-Quran itu adalah kitab pelurus segala yang bengkok-bengkok di dunia ini, termasuk yang meluruskan kitab omong kosong Kristen. Di dalam Al-Quran itu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada semua kumpulan rangkuman dan seluruh kitab para nabi. Itu namanya Al-Quran. Sifatnya apa? Universal. Huda linasi wa bainati minal huda wal furqan. Pembeda antara hak dan batil. Nah, kalau dia bertindak sebagai pembeda antara hak dan batil, berarti dakwah kita harus hitam putih, bukan abu-abu. Samsi Ali mengatakan, berhati-hatilah berdakwah. Dia tidak boleh menyamakan konteks dakwah Indonesia dengan dakwah Amerika. Orang Amerika nggak usah dijelaskan tentang pandangan ilmu pengetahuan. Tunggu saja, tunggu sampai dia masuk Islam. Orang Amerika tidak usah dijelaskan. Dan yang mampu meruntuhkan arogansi Donald Trump adalah Samsi Ali, imam besar dari Sulawesi, Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Mosque in New York. Komunitas orang Indonesia Masjid Al-Hikmah. Itu masjid itu hampir tiap hari orang mengucapkan syahadat. Coba tanya siapa mereka? Profesor, ahli tumbuh-tumbuhan, ahli perbintangan, kaum jenius. Maka saya kaget kok nenek-nenek ini bilang, konde ibu Indonesia, ajan lebih indah suara ajanmu, kidung ibu Indonesia lebih indah dari suara ajanmu. Gampang saja mentahkan dengan argumen ilmiah. Tahun 2011 Sunita Williams, tahun 1967 Neil Armstrong angkasawan pertama yang menginjak kaki di bulan. Dalam satu hari 5 kali suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, 5 kali suara menembus bulan. Setelah menggunakan teleskop lihat ke bawah, sumber suara itu ternyata dunia gelap, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Suruh tuh nenek itu suruh nyanyi, kita lihat di Indonesia Raya sampai nggak di bulan. Di Pohon Manggas itu pun security tidak dengar hansip itu. Hah? Sama tadi saya mau cari masjid ini sampai di belakang tembok itu, tanya sama hansip. Assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam. Bilang komandan langsung siaga dia. Pak, bunyi sepatunya. Di mana itu pondok mutiara? Bapak jalan belakang ini Pak, ditutup di situ. Terlempar saya suami istri ke sana kemarin masuk. Kesiapsiagaan. Tanya masjidnya di mana? Sini. Sampai di situ pun nggak sampai. Bubar kita pengajian tanya, Yahya Selamat tadi sampai nggak di situ? Atau kita nyanyi lagu Indonesia Raya 17 Agustus sampai nggak? Sampai nggak di Amerika? Jangankan di bulan, di Amerika sampai nggak? Atau di Ambon, di Maluku, di Papua sampai nggak? Nggak sampai. Tapi Al-Quran tembus sampai ke bulan. Makanya kalau goblok belajar. Karena susahnya di Indonesia ini goblok tapi sok pintar. Nah, ini tuh bahaya. Ini tuh bahaya. Maksudnya tuh ikut-ikutan. Orang goblok kok didengar? Ya, belajarlah kepada orang pintar. Rocky Gerung itu saya setuju sekali. Dulu mau masuk Islam, ya nggak tahu kenapa langsung ditodong suruh sunat. Nah itu dia lari. Itu kan privat itu. Ya udahlah ya. Udah dia yang penting disyahadatkan, masalah dia disunat nanti urusan 80. Yang penting sudah masuk
Islam. Saya begitu masuk Islam nggak ada bicara sunat. Sudah begitu disunat mau ke masjid ditahan oleh Pak Kiai Komar Sopa. Tunggu dulu Pak Yahya. Apa? Jangan dulu ke masjid. Jadi saya ingin sholat Kiai. Betul, tapi Bapak belum sunat. Orang ke masjid harus disunat. Sama sekali itu Ahok dengan Tano Sudibyo. Dia tidak sunat, sembarang masjid di Jakarta dia masuk. Yang munafik bukan Ahok, yang munafik bukan Haritano Sudibyo, pengurus. Ini kopi, saya undang Bapak Ibu ke rumah saya suguhkan segelas kopi. Begitu anak saya umur 2 tahun, Ibnu, dia tabrak kopi itu. Ibu bapak tersinggung tidak? Yakin 1000% tidak tersinggung. Tapi ketika istri saya menabrak kopi itu jatuh, mukanya cemberut. Bapak Ibu tersinggung nggak? Bukan cuma tersinggung, tobat, nggak mau lagi ke rumah Ustadz Yahya. Karena istrinya cemberut, kopinya jatuh. Anak kecil tadi adalah orang kafir, orang dewasa tadi adalah Muslim. Sudah tahu tapi pura-pura tidak. Ini berubahlah kita, sadarlah kita bahwa Islam ini bukan teori, Islam ini adalah praktik. Kami pun berdakwah membenarkan semua argumen Islam karena referensinya kuat, termasuk Natal ini. Saya akan baca, bukan saya bilang, saya nggak mau ngarang-ngarang cerita, karena ini kan orang bilang haram. Tidak ada haram, bukan haram. Tapi saya akan baca argumen pendeta Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, Ibadat Jemaat Abad-abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Ini pendeta yang bilang dia tidak tahu, dan semua pendeta tidak tahu tanggal berapa itu dilahirkan. Nah, kalau orang Islam ikutan ucapkan Natal, bukan haram, tapi sama-sama goblok dengan kafir. Itu barangkali ya, orang bilang saya keras, tapi saya tidak bisa dipegang oleh hukum karena ada argumen. Harusnya orang Kristen jangan marah ke saya, marahlah sama Abineno. Abineno ini sudah di neraka karena sudah mampus. Insya Allah saya yang masuk surga karena saya masuk Islam. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka di surga yang penuh kenikmatan. Insya Allah pendeta yang masuk surga adalah pendeta yang masuk Islam. Saya sangat ini, orang Surabaya ini mayoritas Muslim. Tuh pendeta gas besar sekali spanduknya itu, Pariyaji. Saya spanduknya pun takut dipasang. Iya, kasihan. Padahal kita mayoritas. Coba sekali-sekali lah tabligh akbar, pasang juga di baliho depan. Tunjukkan juga bahwa kita mampu. Penceramah Ustadz Yahya Wallawi, kalau nggak Intel datang di sini. Intelnya bukan orang kafir, orang Nah, ini tuh pemakan tai semua. Kasihan kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau jadi jenderal, kau jadi menteri, kau jadi presiden karena Islam. Gampang sekali saya ini kalau mau mati, gampang sekali. Kan cuma sendiri. Mau dipenjara juga gampang. Tapi tunggu dulu, kita negara hukum, kita bertarung dulu di depan pengadilan. Semua hukum yang saya sampaikan adalah hukum vertikal, tidak ada kaitan dengan hukum horizontal. Pidana itu, hukum itu logika itu adalah hukum. Kehabisan logika, hakim menggunakan asumsi. Makanya saya minta nanti kalau periksa saya, hakimnya Kristen, supaya hari itu juga saya Islamkan. Gitu maksudnya. Percuma, watak saya dari kecil begitu suka olok-olok orang.